Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Pilot Nekat. Masih seperti biasa ya, saya akan berbagi tips dan tutorial. Ini khususnya untuk para drone pemula, bagi teman-teman yang baru mulai menggeluti dunia drone ya. Karena di tutorial saya sebelum-sebelumnya ini banyak request dari teman-teman semua, subscriber. Nah, ingin tahu nih bagaimana kalibrasi kompas yang benar, khususnya kompas drone. Nah, di video kali ini akan saya bahas bagaimana cara kalibrasi kompas drone yang benar. Seperti kita ketahui, kompas itu fungsinya untuk mengetahui arah mata angin, mana yang timur, mana yang barat, mana yang utara, mana yang selatan. Nah, kalau di drone sendiri itu fungsinya hampir sama, yaitu untuk mengetahui mana yang depan drone, mana yang belakang, mana yang samping kanan dan samping kiri. Itu untuk di drone fungsi kompas. Sehingga jika kompas di drone kita itu error, drone akan kehilangan arah, tidak kenal mana yang depan, mana yang belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga akhirnya bisa menyebabkan crash, bahkan bisa fly away, terbang menjauh dengan sendirinya tanpa bisa kita kontrol. Begini ya, kita ambil contoh, seumpama misalkan drone kita error, kompas drone kita error, maka jika kita kasih perintah ke depan, maka dia bisa beda persepsi, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, akan ke belakang gitu. Demikian jika kita akan coba geser ke kiri, malah dia ke kanan. Itu contoh jika kompas di drone kita error. Contoh kasus nih ya, misalkan kita menerbangkan drone, saat itu kompas error. Nah, kita di depan drone kita itu ada hambatan, pohon atau gedung. Nah, ketika kita akan geser ke belakang, di remote kita kasih perintah ke belakang, bisa-bisa dia malah ke depan, maju, dan menabrak pohon atau gedung. Nah, itu contohnya kalau kompas error. Demikian juga ketika kompas error, kita akan menghindar ranting atau pohon di sebelah kanan, remote kita geser ke kiri, maka dia tetap ke kanan gitu. Nah, itu contohnya kalau kompas itu error, kompas drone. Nah, akan saya kasih tahu apa yang menyebabkan kompas drone itu error. Yang pertama, benda-benda yang mengandung medan magnet atau elektromagnetik. Nah, itu sangat mengganggu dari kompas drone kita ya. Lebih tepatnya adalah medan magnet yang menyebabkan kompas drone kita error. Contohnya sutet, kemudian besi, batu juga bisa menyebabkan kompas error. Karena apa? Bebatuan itu kan mengandung besi juga, medan elektromagnetnya juga tinggi gitu. Jika kita paksakan ya terbang di daerah medan magnet yang medan magnetnya tinggi, itu bisa-bisa drone kita akan ketarik ke medan magnet itu, sehingga menyebabkan drone kita crash, nabrak, tidak terkontrol. Itu harus kita hindari ya teman-teman, jika ada notif kompas error. Kemudian kenapa besi itu berpengaruh terhadap
kompas drone. Besi kan logam itu sangat berpengaruh. Pengalaman saya terbang di atas kapal terbuat dari besi lah, kapal besar itu. Nah, di situ ketika saya akan terbang, kompas error, minta kalibrasi. Tapi ketika kita kalibrasi tetap tidak bisa. Kenapa? Karena drone kita letakkan di atas kapal. Nah, sedangkan bawah kapal itu kan besi, jadi itu nggak bisa. Cara menyiasati waktu itu saya angkat tinggi drone-nya, kemudian saya pencet kalibrasi, baru notifikasi kompas error atau magnet field, medan magnet tinggi, keterangannya di situ hilang. Baru kita kalibrasi. Take off-nya pun menggunakan tangan, jangan ditaruh di atas kapal karena nanti akan terdeteksi lagi medan magnet atau magnet fieldnya tinggi gitu, radiasi atau intervensi magnetnya. Itu ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita sudah terbang, tiba-tiba ada notifikasi kompas error? Nah, itu ada trik dan cara mengatasinya agar drone kita tidak fly away. Nanti akan saya bahas gimana tipsnya di video berikutnya ya. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke langkah kalibrasi ya. Nah, kita tentunya saat akan kalibrasi kita lakukan di lokasi yang terbuka, jauh dari benda-benda yang mengandung magnet atau logam, karena mempengaruhi kompas saat kita kalibrasi ya. Seperti biasa, ketika kita akan mulai kalibrasi, kita nyalakan dulu remote dan drone-nya. Kemudian kita konekkan remote kita ke aplikasi DJI Go. Ini sudah connect ya. Setelah kita connect, kita langsung aja ke menu kalibrasi. Caranya bisa kita tap logo position ini yang ada tulisan position, logo drone. Kita klik, kemudian cari ke advanced settingan, kemudian kita cari sensor state. Nah, di sini ada EMU atau IMU dan kompas. Kita pilih yang kompas, kemudian kita tap kalibrasi. Nah, untuk ke menu kalibrasi bisa juga dengan menggunakan tombol sport ini. Kita naikkan turunkan sebanyak 5 kali, nanti akan masuk ke mode kalibrasi. Nah, 5 kali maka akan masuk ke mode kalibrasi. Ini cara mudahnya ya. Baru kita lakukan kalibrasi. Saya ulangi, ini kan ada tombol sport, kita naik turunkan sebanyak 5 kali, nanti akan masuk ke mode kalibrasi. Oke, saya udah ada di luar. Ini berhubung dalam kondisi WFA ya, jadi nggak bisa ke tempat umum atau jalan, cukup di halaman rumah aja. Nah, ini saya akan memperagakan bagaimana kalibrasi kompas yang baik. Pertama kita masuk ke menu kalibrasi ya. Kita masuk ke menu kalibrasi. Bisa kita klik di tab di tulisan position ini. Position ini adanya di paling depan atas logo drone. Kita klik. Nah, kemudian kita ke advance. Masuk lagi ke sensor state. Kemudian klik kompas, lalu klik kalibrasi. Oke. Tapi kita pastikan dulu sebelum klik kalibrasi sekitar kita nih tidak ada benda-benda yang mengandung magnet atau yang mengandung logam ya, besi-besi. Kemudian kita klik kalibrasi. Oke. Bisa juga lewat tombol seperti yang saya jelaskan tadi, lewat tombol sport ini kita naikkan turunkan sebanyak 5 kali. Kita coba ya, kita balik lagi ke awal nih, kita coba 5 kali naik turun, nanti akan masuk ke mode kalibrasi. Nah, masuk ke mode kalibrasi ya.
Oke, sekarang kita kalibrasi. Ini pastikan di sekitar kita ini tidak ada lagi medan magnet atau benda-benda yang mengandung magnet atau radiasi magnet ya, atau logam. Oke, pertama kita disuruh memutar drone kita 360 derajat berlawanan dengan jarum jam. Kita pegang seperti ini ya. Lampu di drone di belakang menandakan kuning. Kita putar 360 derajat sampai lampunya berwarna hijau. Oke, ini udah warna hijau. Setelah warna hijau, lalu kita balik drone kita. Kita balik drone kita gini ya, perhatikan ini begini. Lalu kita putar lagi 360 derajat sampai lampu yang warna hijau ini ngedip atau ngebling. Kita mulai. Nah, ini berarti kalibrasi sukses. Oke ya, tadi sudah kita coba kalibrasi, tahap-tahapnya seperti itu ya. Jadi kuncinya di sekitar kita melakukan kalibrasi, jangan sampai ada logam atau benda-benda yang mengandung magnet atau radiasi magnet ya, harus tempat terbuka. Nah, ini contoh kalau drone kita di sekitar drone kita ada besi atau medan magnet. Ini kita kasih contoh, ini besi ya, maka kompasnya tidak bisa kalibrasi, nggak bisa kalibrasi, harus bebas di sekitar drone, harus bebas dengan medan magnet atau besi logam. Jadi monitor nih, magnet interface. Nah, ini kita suruh pindah, di aplikasinya pun begitu. Kita coba jauhkan besinya jauh, nah, maka dia akan hilang ya kan, peringatan magnet interface-nya akan hilang. Nah, ini setelah kita kalibrasi. Nah, kita take off nih, perhatikan kalau take off usahakan sinyal GPS itu pada posisi di atas 10 agar lebih akurat, dan posisi awal take off ini bisa terekam. Ini sudah akurat 11, udah di atas 10, bisa kita coba arming. Nah, ini udah bisa. Drone akan naik. Ini drone naik. Oke. Pastikan posisi home point-nya sudah terrecord. Gimana teman-teman? Tadi udah kita coba kalibrasi di luar, sudah paham ya. Nah, mungkin cukup sekian tips dan tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya pemula. Jangan lupa tetap di channel Pilot Nekat, karena saya akan berbagi tips tentang drone di video berikutnya. Jika suka seperti biasa, silakan di like. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, pasti akan saya jawab selama saya bisa menjawabnya. Dan jika teman-teman ingin berlangganan channel Pilot Nekat, silakan di subscribe.